Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara-saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikianlah juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang akan menjadi suami perempuan tersebut? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab suci, dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukan Allah orang-orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Dihina manusia, dimuliakan Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, para pencinta sabda Allah dimanapun Anda berada saat ini. Hanya orang beriman yang dapat memahami kuasa Tuhan. Sedangkan orang yang tak beriman memiliki pemahaman hanya tentang kuasa yang ada padanya. Oleh karena yang dipahami hanyalah kuasanya, maka ia merasa berhak dan berkuasa untuk merendahkan siapapun. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa apa yang ia miliki hanyalah kerapuhan dan kekosongan jiwa. Dalam hidup orang beriman, apa yang ia andalkan adalah kuasa Tuhan. Manusia beriman sadar bahwa dirinya hanyalah debu tanah yang rapuh dan tak berdaya. Kesadaran orang beriman seperti ini akan mendatangkan kuasa Tuhan, karena Tuhan memuliakan orang yang terhina dan orang yang merasa diri tak pantas berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tobit dan Sarah adalah 2 orang yang sedang berniat mengakhiri hidup mereka. Alasan yang mendorong kedua orang ini mengakhiri hidup mereka adalah karena mereka dihina dan dinista oleh sesamanya, juga karena kesadaran bahwa mereka adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa. Di ujung pergumulan batin mereka karena pengalaman pahit tersebut, Tuhan memuliakan mereka. Tobit mulai dapat melihat, sedangkan Sarah dilepaskan dari Asmodeus, si setan jahat tersebut. Kedua orang ini kemudian disatukan Tuhan menjadi suami istri. Inilah contoh Tuhan memuliakan orang-orang yang dihina dan mereka menyerahkan segala bentuk penghinaan tersebut kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil, persoalan kebangkitan orang mati diangkat oleh orang-orang Saduki di hadapan Yesus. Mereka mau membenarkan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tujuan mereka adalah agar mereka tidak dikekang oleh ketakutan akan akhirat atau akan apapun yang mengekang. Mereka mau membenarkan diri dalam arti mau menikmati dunia ini sampai tuntas. Maka segala cara ditempuh
untuk membenarkan niat mereka. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa kerajaan surga atau kehidupan sesudah kematian itu ada dan tidak dapat dipikirkan secara duniawi. Yesus menegaskan hal tersebut agar kita menjalankan hal-hal di dunia ini dalam batasan tertentu, agar kita diarahkan pada kebangkitan sesudah kita meninggal dunia. Kita disadarkan untuk melihat kuasa Allah dan kehendak-Nya yang dalam kitab suci, agar kita mengerti bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia. Segala perbuatan dan sikap hidup kita akan sangat menentukan apakah kita memasuki kehidupan yang kekal atau kita memasuki kematian yang kekal yang disebut dengan neraka. Kita mau disadarkan untuk melihat kuasa Allah dan kehendak-Nya dalam kitab suci, agar kita mengerti bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini saja. Ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Segala perbuatan dan sikap hidup kita akan menentukan apakah kita memasuki kehidupan kekal ataukah kita akan memasuki kematian yang kekal yang disebut neraka. Saudara-saudariku terkasih, jika saat ini dunia menghinamu, dunia merendahkan dirimu, masuklah ke dalam ruang hatimu dan sampaikanlah kepada Dia yang menguasai langit dan bumi, yaitu Tuhan. Kuasa Tuhan akan memuliakan setiap orang yang dihina, yang mengalami penderitaan selama hidupnya di dunia ini, namun tetap berserah kepada Dia sumber kehidupan. Allah berkuasa untuk mengubah kehidupan kita, namun hal tersebut sangat tergantung pada kerendahan hati kita untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Yang jelas bahwa kita perlu sadar, kita ini tidak memiliki kuasa apapun dalam hidup kita, sehingga kita begitu bebas merendahkan orang lain dan menghina orang lain. Kita semua adalah orang-orang terhukum karena dosa dan kelemahan. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah percaya akan kuasa Allah yang dapat membinasakan atau menyelamatkan. Tuhan memberkati kita semua.